Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan bukanlah sebuah ajaran yang tiba-tiba muncul tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia. Bukanlah sebuah ajaran yang tiba-tiba muncul ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, yang kita sebut sebagai hari Natal. Bukanlah sebuah ajaran yang baru muncul ketika ada seorang yang bernama Yesus tiba-tiba datang ke negeri Israel dan melakukan begitu banyak mujizat dan membuat orang sangat terpana dengan dia. Tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia adalah suatu hal yang sudah direncanakan oleh Tuhan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan di dalam hikmatnya dan pengetahuannya yang luar biasa telah merencanakan suatu kejadian yang sangat luar biasa, di mana Sang Kristus, Sang Mesias akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa mereka. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, bahkan dari sejak manusia pertama yang ada di dalam dunia ini, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia akan menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang hidup dari zaman Adam sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk tidak tahu bahwa ada keselamatan bagi mereka. Makanya ketika Adam dan Hawa baru saja berbuat dosa, Tuhan langsung mengatakan dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular. Bagi Adam dan Hawa, mereka mengerti akan hal ini. Mereka mengerti makna simbolik, karena si ular adalah binatang yang digunakan oleh si iblis. Dan kalau diremukkan kepalanya, artinya keturunan tersebut adalah keturunan yang menghancurkan segala kuasa daripada si iblis yang membuat kita berdosa. Menghancurkan segala kuasa dosa dan menghancurkan segala konsekuensi dari dosa tersebut. Dan ketika Adam dan Hawa juga mendengar bahwa keturunan itu adalah keturunan si perempuan, mereka menyadari bahwa keturunan itu bukan keturunan yang banyak, tetapi hanya satu orang. Satu orang dari keturunan si perempuan akan datang dan meremukkan kepala si ular. Mereka menyadari hal itu dan mereka percaya akan hal itu. Salah satu bukti kepercayaan mereka adalah kemudian nantinya mereka akan mengorbankan korban bagi Tuhan. Ada yang mengatakan salah satu bukti bahwa mereka mengorbankan korban bagi Tuhan adalah ketika mereka mencurahkan darah binatang yang digunakan untuk menjadi pakaian mereka. Tapi lebih jelasnya kita bisa melihat dari anak mereka, Kain dan Habel. Bagaimana Habel mengorbankan binatang untuk dikorbankan bagi Tuhan. Mereka sudah mengerti akan hal ini dan diajarkan turun-temurun sampai akhirnya ditulis dalam hukum Taurat yang kita baca di dalam kitab Imamat. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengikuti program belajar Alkitab Renungan Satu Pasal Satu Hari yang ada di YouTube, puji Tuhan kita sudah masuk ke dalam kitab Imamat. Nah, dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-7 dari kitab Imamat, kita membahas tentang korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat setiap orang menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa dan membutuhkan keselamatan.
Mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi mereka membutuhkan keselamatan yang disimbolkan dengan pengorbanan binatang. Dalam hal ini domba, kambing, ataupun lembu. Kita membacanya dalam kitab Imamat. Nah, dalam hal ini Tuhan mengajarkan kepada orang Israel bahwa kalian ketika kalian melakukan dosa, ketika kalian melakukan kesalahan, kalian mengambil lembu, kalian mengambil domba, untuk kalian letakkan tangan kalian di atas kepalanya dan kalian korbankan dia. Sebagai apa? Sebagai pengganti kalian. Kalian yang berdosa, kalian yang patut untuk dihukum dan mati. Tapi Tuhan mengatakan kalian bisa disucikan dari segala dosa kalian dengan cara binatang tersebut akan menjadi pengganti untuk kalian dihukum. Nah, konsep ini ada daripada Adam dan Hawa sampai keturunannya, sampai kemudian kitab Imamat dituliskan bagi orang Israel. Dan kemudian ini dilakukan terus menerus sampai akhirnya Kristus datang. Makanya saya katakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menghapuskan segala dosa kita bukanlah sebuah ajaran yang baru ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tapi konsep ini sudah Tuhan ajarkan dari mulanya, dari manusia pertama. Supaya dari Adam dan Hawa sampai segala generasi itu bisa diselamatkan. Karena Tuhan mau kita selamat. Tuhan tidak mau kita dihukum oleh karena dosa kita. Tuhan mau menyelamatkan kita umat manusia. Dia mau kita datang ke sorga untuk hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Itu yang Dia inginkan. Jadi ketika mereka, orang perjanjian lama itu orang Israel, Yahudi, mereka mengorbankan pengorbanan ini. Mereka sebut sebagai ini korban, yaitu dari kambing domba. Dan nantinya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dari situlah orang Israel ketika mereka mendengar itu, mereka menyadari dialah domba Allah yang akan dikorbankan dan yang sempurna itu. Nah, orang Israel ketika mereka mengorbankan kambing domba biasa, mereka harus mengorbankannya berulang-ulang. Ketika mereka berdosa, mereka korbankan. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka korbankan. Ketika mereka mau mengucap syukur atas keselamatan mereka, mereka korbankan. Kenapa? Karena itu hanyalah binatang biasa yang hanya efektif ketika dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, dosa berikutnya harus kembali dikorbankan. Tapi kalau Tuhan Yesus, kalau kita membaca kitab Ibrani, dikatakan bahwa Dia adalah korban yang hanya sekali untuk selama-lamanya. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian menjadi sang juru selamat itu, menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk penghapusan dosa kita, ada syarat yang harus Dia penuhi. Yaitu Dia harus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, menggantikan manusia yang dihukum. Dan Dia harus menjadi manusia yang tidak bercela. Nah, kalau kita membaca kitab Imamat, selalu ditekankan, korban itu haruslah yang tidak bercela. Nah, manusia pada dasarnya berdosa. Kita pada dasarnya berdosa. Tetapi Tuhan Yesus, dalam kitab Ibrani pasal 4 dikatakan bahwa Dia tidak berdosa. Dan dari awal pelayanannya, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah sang juru selamat yang berkenan bagi Allah, yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia ini dijadikan untuk keselamatan kita manusia. Itulah yang harus kita lakukan. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang berkenan kepada Allah.
Mungkin kalau kita bertanya, mengapa harus percaya kepada Tuhan Yesus baru diselamatkan? Baru bisa masuk surga. Kenapa? Nah, inilah jawabannya. Kita lihat di sini. Di ayat 9 dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Nah, Nazaret adalah tempat di mana dia besar. Kita membaca itu di dalam kitab Matius, bagaimana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian orang tuanya membawa dia lari ke Mesir karena ada Herodes yang menyiksa, bahkan mencari Tuhan Yesus. Lalu kemudian dari Mesir dia tidak kembali ke Bethlehem, tapi Yusuf membawa mereka pergi ke Nazaret. Di sanalah mereka atau Tuhan Yesus bertumbuh dewasa. Pada waktu dia sudah siap untuk melayani. Di umurnya yang sekitar 30 tahun. Ketika dia sudah waktunya untuk melayani, pada waktu itu, segera setelah dia mengetahui bahwa inilah waktunya dia datang untuk melayani, memulai pelayanannya dalam dunia ini, dia, yaitu Tuhan Yesus, datang dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Nah, dia pergi kepada Yohanes untuk dibaptis. Pertanyaannya, Yohanes membaptis orang-orang yang datang untuk bertobat. Jadi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis karena dia mau bertobat? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus adalah manusia Allah. Dia adalah manusia 100% dan dia adalah Allah 100%. Allah tidak berdosa. Makanya dia harus lahir dari seorang perawan. Untuk menunjukkan bahwa kelahirannya pun dijaga agar tidak terkontaminasi oleh dosa manusia. Makanya dikatakan bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Kelahirannya ke dalam dunia dijaga oleh Roh Kudus agar tidak terkontaminasi dengan dosa. Jadi untuk apa Tuhan Yesus kemudian datang kepada Yohanes untuk dibaptis kalau dia bukan mau bertobat? Nah, inilah yang kita sebut sebagai Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa dia mau melaksanakan apa segala hal yang perlu untuk menunjukkan bahwa dia adalah manusia selain daripada dia Tuhan. Dan dia adalah manusia yang mau mengikuti segala aturan yang ada. Makanya dia pergi kepada Yohanes untuk menunjukkan bahwa baptisan ini adalah suatu hal yang perlu dan patut dilakukan. Dan untuk menunjukkan bahwa dia pun akan melakukan ini untuk menunjukkan bahwa dia sama seperti kita manusia. Karena dia adalah manusia yang sama seperti kita, maka dia kemudian menjadi seorang pengganti kita yang cocok untuk menggantikan kita. Kalau tadi di perjanjian lama binatang menggantikan kita tidak sempurna. Karena harus dilakukan terus menerus. Harus dilakukan lagi dan lagi. Karena tidak sempurna. Tapi kalau manusia yang sempurna menjadi pengganti kita, maka itu adalah pengganti yang sempurna. Yang cocok untuk menggantikan kita. Makanya dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dan dalam baptisan inilah Tuhan kemudian menunjukkan betapa dia berkenan akan Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dikatakan di ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ketika dia keluar dari air, dia melihat langit terkoyak. Nah, di sini dikatakan penekanannya adalah Tuhan Yesus yang melihat.
Kalau kita membaca kitab Yohanes, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis pun melihat bahwa langit tersebut terkoyak. Terkoyak artinya terbuka. Ketika itu terbuka, dikatakan di sini bahwa roh seperti burung merpati turun ke atas. Nah, ini sering diambil oleh orang untuk mengatakan bahwa lihat, Tuhan Yesus ketika dia lahir, dia bukan manusia, dia bukan Allah. Dia hanya manusia biasa seperti kita. Namun ketika dia dibaptis, baru roh Allah turun atas dia. Barulah dia dikatakan 100% Allah. Barulah seperti dia diangkat menjadi Allah. Apakah demikian? Makanya kita jangan salah memahami konsep Allah Tritunggal. Kalau kita salah memahami konsep Allah Tritunggal, maka kita masuk ke dalam ajaran yang salah ini. Bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan sebelum Roh Kudus turun atas dia. Sebelum Roh Allah turun atas dia. Ini adalah dua konsep yang tidak bisa disatukan. Orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan sebelum dia dibaptis, itu artinya dia percaya bahwa Allah Tritunggal itu tidak alkitabiah. Nah, kalau Allah Tritunggal tidak alkitabiah, berarti dia tidak percaya ada 3 pribadi di dalam kealahan. Nah, kalau kembali dia tidak percaya ada 3 pribadi di dalam kealahan, dia tidak bisa menjelaskan ayat berikutnya. Ketika Roh Kudus sudah turun di atas Tuhan Yesus, ada suara dari sorga. Suara siapa itu? Suara siapa? Kalau memang Allah itu hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang bukan Allah, kemudian Roh Allah turun dari sorga, itulah satu pribadi itu. Lalu siapa lagi yang berbicara nantinya dari sorga? Bukankah dia sudah turun? Nah, konsep ini tidak bisa digunakan dalam hal ini. Tapi kalau kita percaya Allah Tritunggal, bahwa Allah itu satu tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nah kita bisa paham. Ketika kita membaca ayat berikutnya dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, kemudian Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Tuhan turun atas Tuhan Yesus, dan yang berbicara di sorga adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Makanya dalam perkataannya dia berkata bahwa ini adalah anak, karena dia adalah Allah Bapa. Jadi inilah yang dimaksudkan di sini. Ketika kita melihat hal ini, yang kita perlu tahu adalah Tuhan Yesus sedang memulai pelayanannya. Dia mau memulai pelayanannya untuk menunjukkan dirinya ke hadapan semua orang bahwa dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Sang Mesias. Jadi untuk memulai semuanya ini, dia mau menyatakan di hadapan semua orang bahwa dia sungguh-sungguh adalah Mesias. Dan untuk kita yang hidup pada zaman ini adalah bukti bahwa bagi kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu adalah betul-betul Sang Mesias bagi kita. Adalah betul-betul Sang Juru Selamat bagi dunia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Karena ketika dia dibaptis, Roh Kudus datang seperti burung merpati, turun ke atas dia, menunjukkan bahwa dia akan memulai pelayanannya. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang selalu menunjukkan sebuah memberikan kekuasaan, memberikan kemampuan untuk melayani. Jadi ketika Roh Kudus turun atas dia, itu menunjukkan bahwa dia sudah siap dan mau memulai pelayanannya. Dan di saat yang sama, kita melihat gambaran daripada Roh Kudus ini adalah seperti burung merpati, yang menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang begitu rendah. Dalam statusnya sebagai Sang Juru Selamat, dia harus pergi ke dalam posisi yang sangat rendah. Dia adalah Tuhan yang ada di sorga, tapi dia mengosongkan diri.
Artinya dia meninggalkan posisinya sebagai Tuhan di sorga dan datang ke dalam dunia menggunakan tubuh manusia, menggunakan tubuh ciptaannya. Sang pencipta menggunakan tubuh ciptaannya, merendahkan diri. Dan bukan hanya itu, dia merendahkan dirinya dan hidup bersama dengan manusia. Bukan hanya hidup bersama dengan manusia, tapi dia membiarkan dirinya dihina, dicaci maki, dipukuli, bahkan mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang bukan hanya menyakitkan, tetapi memalukan. Bagi seorang yang mati di atas kayu salib, itu adalah penghukuman yang paling hina. Paling hina. Tapi Tuhan Yesus, Sang Tuhan, datang ke dalam dunia untuk melakukan hal itu bagi kita semua. Hanya untuk kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal di surga. Tapi Tuhan mengatakan, Dia adalah Sang Mesias itu. Makanya Tuhan mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Nah, ketika Allah Bapa mengatakan engkau adalah anakku yang kukasihi, bukan berarti Tuhan Yesus memiliki posisi yang lebih rendah daripada Allah Bapa di dalam keilahian atau di dalam kealahan. Mereka adalah Allah yang setara, sama-sama Allah. Tetapi di dalam fungsinya, di dalam peranan mereka, di dalam keselamatan kita, Tuhan Yesus berperan sebagai Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Dan ini hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak ini tidak menunjukkan sama sekali perbedaan strata, tetapi lebih kepada sebuah hubungan yang erat dan menyatakan mereka adalah sama-sama Allah. Kita bukan berbicara tentang pekerjaan atau status pekerjaan. Ada yang coba membandingkan, kalau Allah Bapa dan Allah Anak, berarti contohnya seperti seorang bupati dan anak bupati. Siapa yang bupati? Hanya bapaknya kan? Berarti anaknya bukan bupati. Tidak demikian. Tapi kita bisa kita contohkan seperti kita manusia. Bapak manusia, anak manusia. Siapa yang manusia? Dua-duanya manusia. Begitu dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah. Siapa yang Allah? Dua-duanya Allah. Dua-duanya adalah pribadi Allah yang satu di dalam Tritunggal. Jadi di sini Tuhan menunjukkan betapa Dia menyetujui, menyatakan di hadapan semua orang bahwa ini adalah Sang Mesias yang Dia janjikan dan layak untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita bertanya, kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya bisa diselamatkan? Jawabannya sangat sederhana. Tuhan mengatakan demikian, maka kita hanya perlu setuju dan mengikuti, mengaminkan. Kalau kita mencoba mengatakan tidak mungkin demikian, silakan saja. Tuhan sudah mengatakannya, itulah yang terjadi. Seorang hamba Tuhan mencoba membuat sebuah ilustrasi. Ketika ada sekumpulan orang yang nama mereka dari angka. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tiba-tiba ada orang bertanya, siapa di sini si 8? Kemudian si 1 mengatakan, aku si 8. Tidak bisa dipercaya karena dia si 1, bukan si 8. Si 3 mengatakan, aku si 8. Tidak bisa dipercaya karena dia si 3, bukan si 8. Tapi ketika si 8 datang, dia mengatakan, aku si 8. Orang mengatakan, aku juga tidak percaya. Tetapi aku si 8. Aku tidak percaya. Bagaimanapun kamu tidak percaya, dia tetap si 8. Tidak mengganti itu. Begitu dengan Tuhan Yesus.
Kalau kita mengatakan Tuhan Yesus bukan juru selamat dunia, bagaimanapun kita tidak mau percaya, Tuhan sendiri yang mengatakan Dia adalah Sang Mesias itu yang berkenan kepada Allah, maka Dia tetap Sang juru selamat itu yang berkenan kepada Allah. Jadi daripada kita datang dan mencoba melawan Allah, apakah tidak lebih baik bagi kita untuk datang dan tunduk merendahkan diri kita di hadapan Allah? Karena apa yang seterusnya kita baca di ayat 12 dan 13 bahkan menunjukkan kita lebih lagi tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di sana ayat 12 dan 13, segera sesudah itu Roh memimpin Dia ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Nah, apa yang terjadi di sini? Di dalam istilah teologi ada yang disebut sebagai ketaatan Tuhan Yesus. Nah, ketaatan Tuhan Yesus ada dua, yaitu ketaatan pasif. Nah, ketaatan pasif ini adalah ketika Allah Bapa mengutus Dia ke dalam dunia, Dia taat. Dia mau. Dan kemudian ada namanya ketaatan aktif. Ketaatan aktif ini adalah Dia secara aktif menjaga supaya Dia tetap menjadi juru selamat yang tanpa celah. Dia melakukan segala kehendak Allah di dalam dunia ini, dan Dia kemudian menjaga atau melewati segala pencobaan yang ada. Sampai akhirnya dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, Dia sama seperti kita, Dia merasakan apa yang kita rasakan, tapi tidak berdosa. Dan itu yang dilakukannya di sini. Di dalam awal pelayanannya, Dia memastikan, menunjukkan kepada kita bahwa Dia sungguh-sungguh adalah anak domba Allah yang tidak bercela itu. Jadi konsep ini dari perjanjian lama sudah diajarkan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Diajarkan bahkan sampai akhir zaman itu diajarkan. Kitab Wahyu, kitab tentang akhir zaman. Yohanes melihat. Ketika dia melihat Tuhan Yesus berdiri di samping tahta Allah Bapa. Apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan itu Tuhan Yesus. Dia mengatakan apa? Anak domba Allah. Sebuah konsep yang Tuhan mau beritahukan dan ajarkan kepada kita. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus dari awal pelayanannya bahwa Dia adalah sungguh Sang Juru Selamat yang layak. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 4 atau Lukas pasal 4, kita melihat bagaimana iblis mencobai Dia 3 kali. Tapi di dalam segala pencobaan ini, terlepas dari kondisinya yang sebenarnya kita katakan mudah untuk jatuh di dalam pencobaan, tapi Dia berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan melewati pencobaan-pencobaan tersebut. Dan makanya dikatakan di ayat tadi 13 bahwa Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sebuah kondisi kehidupan Allah sendiri ketika Dia datang ke dalam dunia. Dia harus rela merendahkan diri. Dia harus rela hidup seperti ini. Dia harus rela bahkan mati di atas kayu salib. Dihina, terhina untuk keselamatan kita umat manusia. Pertanyaannya bagi kita semua, apa yang kita lakukan? Fakta tentang kita adalah orang berdosa. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, hati nurani kita mengetahui. Makanya di luar sana, di luar Alkitab, bahkan orang bisa mengerti tentang adanya penghakiman setelah kematian. Semua orang takut untuk mati karena menyadari bahwa akan ada suatu hal yang mengerikan setelah itu. Kita manusia memiliki roh, dan kita dengan roh ini tidak akan hilang begitu saja. Oh, kita coba percaya, oh aku akan hilang begitu saja, tapi kita tahu jauh di dalam hati kita yang paling dalam, Tuhan sudah memberikan kita hati nurani untuk menyadari bahwa setelah kita mati akan ada sesuatu hal yang terjadi.
Nah, apa itu sesuatu hal yang terjadi? Tuhan menyatakan kepada kita, yaitu akan ada penghakiman atas segala dosa. Kita manusia lahir ke dalam dunia, hidup beberapa puluh tahun, dan akhirnya kita mati. Dan kemudian dihukum oleh karena dosa kita. Betapa kita merasa tidak punya arti. Banyak manusia tidak merasa dia punya arti. Karena dia tahu, setelah dia hidup beberapa puluh tahun, dia mati. Kalau bukan dihukum dalam api neraka, hilang begitu saja. Tak punya makna sama sekali. Tak punya makna. Mungkin untuk 1-2 generasi ada maknanya, mungkin diingat. Tapi setelah itu tidak diingat. Tidak ada maknanya. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita, Dia menciptakan kita sebagai ciptaan yang paling baik. Hidup kita ini ada maknanya. Yaitu Dia mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Dia. Yang Dia inginkan bagi Adam dan Hawa adalah mereka taat kepada firman-Nya dan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Dia mau berkomunikasi dengan mereka. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menentang Allah dan berdosa. Dan Allah yang adil, yang kudus, tidak mungkin lagi memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Tapi Tuhan masih mengasihi. Dia mau mereka ini selamat. Dan keturunan mereka sampai kepada kita hari ini. Tuhan juga mau kita semua selamat. Karena dosa kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi karena kemurahan Allah, Dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Agar kita kembali memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Jadi apakah kita mau menerima Sang Juru Selamat yang sudah dijanjikan oleh Allah dan dipastikan oleh Allah bahwa Dia benar-benar Sang Juru Selamat tersebut? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Dan kemudian setelah kita percaya kepada Dia, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan? Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya untuk kita. Bisakah kita melakukan segalanya untuk Dia? Dan ketika kita melakukan segalanya untuk Dia, Dia juga mengatakan kepada kita, Dia akan menyertai kita. Ya, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Dia bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk taat saja firman-Nya, tak peduli apapun konsekuensinya, ikut saja. Tapi Dia memberikan kita juga satu penghiburan. Bahwa di dalam mengikuti Dia, walaupun susah, walaupun sulit, walaupun harus mati bagi Dia, Dia ada dan menyertai kita. Ketika membaca kehidupan orang-orang yang harus sengsara oleh karena percaya kepada Tuhan, kita bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa bertahan demikian rupa? Dikejar, melarikan diri ke sana kemari, nyawa terancam hanya karena percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang bahkan belum pernah mereka lihat. Polycarp, salah satu yang mati bagi Tuhan, sebelum dia ditangkap, para pasukan datang untuk menangkap dia. Lalu dia ditangkap. Tapi dia dikasih kesempatan. Dia diberikan kesempatan untuk menolak Tuhan Yesus. Untuk menyatakan kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Kamu tidak akan dihukum mati. Tapi dia mengatakan apa? Suatu perkataan yang
Kalau dilihat secara logika di luar Tuhan Yesus, kita akan mengatakan apa-apaan perkataan itu. Dia katakan apa? 65 tahun lamanya aku melayani Tuhan. Dan tidak ada satupun perbuatan jahat yang dia lakukan terhadap aku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dia? 65 tahun mengikuti Tuhan. Tidak ada satupun yang jahat yang Tuhan sudah lakukan kepada dia. Secara logika kalau kita lihat di luar Tuhan Yesus, kita bilang, bukankah selama ini kamu dalam pelarian? Bukankah selama ini nyawamu terancam? Hanya karena Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kamu bilang bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang jahat bagi kamu? Itu kalau kita melihatnya di luar iman kepada Tuhan Yesus. Tapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus, lari pun dia, nyawanya pun terancam, tetap ada damai di dalam hatinya. Tuhan Yesus tetap menyertai dia. Dia selalu melihat ada saja cara Tuhan menolong dia. Sampai akhirnya memang waktunya untuk meninggalkan dunia ini dengan cara demikian, dia pun senang. Kenapa? Karena dia tahu sesaat setelah dia mati, dia bertemu dengan Tuhan di surga. Di dalam kehidupan kita juga sama sebagai orang Kristen. Kita sangat susah mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan sangat susah. Sudah dapat, tidak bisa beribadah. Lalu bagaimana? Di satu sisi, kita membutuhkan pekerjaan. Di lain sisi, kita harus datang beribadah. Kalau pekerjaan tersebut membuat kamu tidak bisa beribadah kepada Tuhan, jangan bersyukur dan bilang bahwa pekerjaan tersebut datangnya daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melawan atau bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Kalau Tuhan mau kita umatnya untuk ingat dan menguduskan hari Sabat-Nya, maka Dia tidak pernah mengizinkan atau memberikan kita sesuatu yang membuat kita tidak bisa menguduskan hari Sabat tersebut. Oh, mungkin kita akan hidup berkecukupan, tapi tidak di dalam Tuhan. Tapi kalaupun kita harus menderita, mendapatkan pekerjaan yang gajinya hanya begitu-begitu saja, tapi bisa beribadah hari Minggu, saya katakan kalau kamu orang Kristen, kamu akan merasakan damai di dalam hatimu. Kamu akan melihat segala kecukupan yang Tuhan berikan kepadamu. Kamu akan merasakannya sendiri. Kamu akan merasakannya sendiri. Ketika kita sakit, kita bertanya, Tuhan, kenapa aku diizinkan sakit? Itulah kehendak Tuhan. Lalu kita bilang, oh berarti Tuhan jahat sama kita. Tidak. Di dalam penyakit kita akan melihat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita tidak sadar diri. Oleh karena sakit yang kita rasakan. Begitulah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Dia di dalam kehidupan kita. Apapun situasi. Kamu akan mendapatkan damai dan sejahtera. Sukacita itu di dalam hati dan pikiran. Terlepas dari segala kondisi di luar. Kamu tetap masih bisa tersenyum kalau kamu percaya kepada Tuhan. Kalau kamu mengikut Dia. Dan memastikan apa yang kamu lakukan sesuai dengan firman. Sesuai dengan firman. Jadi saudara-saudari, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat yang tiba-tiba muncul di dalam sejarah umat manusia dan menyatakan dirinya sebagai Juru Selamat. Jadi kita bisa memilih antara percaya atau tidak percaya. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah merencanakan kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jadi kita tidak mempunyai pilihan selain percaya kepadanya. Kalaupun kita mau mengeraskan hati, maka kita hanya akan mendapatkan penghukuman daripadanya. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus dan ikutilah Dia seumur hidup kita. Dan kita akan merasakan betapa Tuhan sangat bermurah hati dan baik kepada kita. Karena Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa.